Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah Limbangkata. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. KGB itu kelenjar getah bening. Biasanya KGB ini sering muncul di sini, di telinga belakang sini. Ini yang pertama, yang kedua di leher belakang sini. Ini. Yang ketiga di ketiak. Yang penting sering-sering diraba pokoknya. 3 tempat ini. Itu tujuannya untuk deteksi awal KGB. Kelenjar getah bening. Jadi KGB itu ada yang muncul, kadang hilang sendiri. Ada yang tidak menghilang. Nah itu sifatnya. Ada juga yang malah semakin besar, benjolan itu semakin besar, ada yang tambah jumlahnya lagi. Ini kalau udah besar, tambah jumlahnya, biasanya itu harus dioperasi, harus diangkat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, benjolan yang nomor 2, Bapak Ibu, namanya kista. Jadi kista ini juga termasuk proses dari kanker. Kista biasanya hanya muncul di sekitar payudara dan rahim. Jadi yang rawan kena ya biasanya itu perempuan. Jadi kista itu benjolan yang isinya cairan, sering muncul di sekitar payudara sini. Yang kedua di rahim. Kalau di rahim yang saya kadang menghambat proses kehamilan. Kalau wanita misalnya kadang menikah agak lambat, itu dia ada kistanya. Yang saya kalau sudah terlanjur hamil kena kista, biasanya kasus yang bisa terkena namanya kasus hamil anggur. Pernah dengar ini? Hamil kosong itu kasusnya dari kista. Termasuk juga menyebabkan kasus hidrosipalus, pembesaran itu kepala, itu termasuk karena kista. Nah, itu yang kedua kista. Yang ketiga Bapak Ibu, benjolan yang nomor 3 ini namanya tumor. Tumor ini benjolan yang sering muncul di atas otot, di bawah kulit, tapi isinya daging. Istilahnya pun daging tubuh yang tidak terkendali, itu namanya tumor. Kalau orang awam menyebut benjolan-benjolan di mana saja kan namanya uci-uci. Bahasa Jawanya kan uci-uci. Tapi dalam ilmu kedokteran ada namanya, misalnya tumor di hidung namanya polip. Tumor di tenggorokan sini namanya keloid. Ada di tangan sini benjolan namanya ganglion. Kalau di punggung ada benjolan, nama tumornya lipoma. Jadi setiap benjolan itu ada namanya. Cuman paling gampang kita di uji-uji tadi. Termasuk di dubur itu ada benjolan namanya ambeien. Nah, itu yang kita maksud dengan kategori aja. Ini Bapak Ibu 3 macam benjolan yang istilahnya proses dari terbentuknya kanker di jangka panjang. Jadi benjolan-benjolan ini ada yang bersifat jinak, ada yang bersifat ganas. Kalau sudah bersifat ganas baru disebut dengan kanker. Jadi dalam ilmu kedokteran tumor ganas itu namanya kanker. Karena apa? Dia sudah nyebar, sudah berakar, sudah berekor. Istilahnya secara gampangnya itu tadi. Kalau sudah menjadi sifat ganas namanya kanker. Jadi kalau sudah membentuk kanker Bapak Ibu atau menjadi tumor ganas, itu dalam tubuh pasien biasanya akan mengalami beberapa keluhan. Nah, keluhan ini sering disebut dengan gejala umum. 1. BAB sering tidak tuntas. Nah, itu masuk gejala umumnya dari penderita kanker biasanya. Yang kedua, kotoran sering berwarna hitam, merah campur lendir. Itu kalau yang sehat kan warna kotoran kan kuning keemasan. Yang sehat yang saya umumin. Jadi kok sudah menjadi ada terbentuk kanker tumor, biasanya sudah berubah warnanya. Warna kotor sudah berubah juga. Termasuk berat badan, mohon maaf ya, biasanya menurun. Kurus kering biasanya. Kalau yang sehat sudah terkena kanker. Yang kita maksud yang saya bukan orang kurus kanker, yang kita maksud semakin kurus, semakin turun karena sari makannya kan diserap. Itu yang ketiga. Yang terakhir yang keempat, gejala dari kanker secara umum biasanya pun batuk dan sesak. Batuk dan sesak terus menerus, tapi tidak ditemukan penyakit asma dan TBC. Nah, itu gejala umumnya kanker seperti itu. Jadi kalau yang sewu secara umum berarti belum bisa dikategorikan kanker apa belum. Jadi hampir semua jenis kanker itu ya itu gejalanya. Tapi kalau sudah membentuk kanker khusus beda. Contoh ada kanker payudara, ada kanker rahim, ada kanker prostat. Jadi di Provinsi Jawa Tengah yang paling banyak 3 ini, rahim, payudara, prostat. Termasuk yang nomor 2 ini kanker payudara. Sekarang banyak laki-laki yang kena. Panas sekali. Di Sukoharjo, di Klaten, Boyolali banyak sekali sekarang yang sudah kena. Ternyata ini menyerang juga laki-laki. Seperti di televisi kita ada artis
Robi Purban itu laki-laki juga yang kena kanker payudara. Melty Guslow, ayahnya Melty Guslow itu kanker payudara juga. Maka sekarang di laki-laki ada. Cuman tetap presentasinya lebih banyak ke perempuan. Oke. Saya kita sampaikan sedikit gejalanya saja. Kalau kanker payudara, mohon maaf, itu sudah tidak asing. Gejala kanker payudara biasanya pun ada benjolan di sekitar payudara sini. Kemudian gejala yang kedua, putingnya ini yang saya masuk ke dalam. Ini masuk gejala juga. Maaf, aman ya betul. Makanya memang yang namanya sadari periksa payudara sendiri penting untuk deteksi awal. Yang ketiga, lambat laun puting masuk sudah. Yang ketiga ini ada perubahan anatomi yang saya lihat sekitar payudara, sekitar puting itu kok, mohon maaf, mulai bersisik, mulai meleras, mulai gatel itu bisa masuk gejala. Yang terakhir yang keempat yaitu tidak sedang menyusui, tapi mengeluarkan cairan sendiri seperti ASI, mohon maaf, warnanya lebih ke kuning-kuningan. Itu masuk gejala kasus kanker payudara. Mohon maaf ibu yang saya hormati, ya, ini yang paling banyak perempuan di monggo. Ini yang penting satu, usahakan kalau mau tidur itu melepaslah kancing BH. Itu salah satu cara untuk pencegahan awal juga. Ini ternyata solusi untuk apa? Sirkulasi udara ini. Karena pakaian yang ketat-ketat itu pengaruhnya ke bisa juga. Ini yang pertama payudara ini. Yang nomor dua, kanker serviks, kanker rahim. Gejalanya ada 4 juga. Satu, sering menstruasi sakit tidak teratur, masuk gejala. Yang kedua, keputihannya tidak kunjung sembuh tetapi berbau dan berubah warna. Itu harus segera periksa kalau ada kasus seperti itu. Yang ketiga, 3 jari di bawah pusar sering sakit ketika berhubungan. Maaf ini betul saru, ini hal kesehatan. Kok sering sakit di bawah pusar 3 jari ketika bersenggama dengan suami, dengan pasangan? Monggo, ini juga anjurannya segera periksa. Tidak ada yang perawat. Yang terakhir dan keempat, sudah menopause tapi haid lagi. Nah, ini juga masuk kanker serviks juga Bu. Jadi gejala dari kanker rahim itu ada 4 itu. Sudah usia 4851 ke atas kok. Nah, sudah menopause itu haid lagi biasanya. Nah, itu yang kita maksud dengan gejala. Ternyata juga sama Bu, hampir sama dengan payudara juga. Kanker rahim itu termasuk penyebabnya dari pakaian juga yang ketat, terutama celana dalam. Celana dalam maupun ketat. Anjurannya juga sama, kalau mau tidur juga anjurannya dilepas juga. Itu fungsinya untuk sirkulasi serviks, ya lancar untuk terkena virus, jamur, bakteri. Tapi yang saya anjurannya ketika mau tidur. Yang kedua, setiap 4 jam kalau bisa yang saya gantilah celana dalam. Itu juga baik untuk kesehatan. Terus lagi. Ya mungkin sapinya rasanya saya biar tidak lembab aja. Karena mohon maaf Bapak Ibu terutama ya 99% kanker rahim itu kan menyebabkan kan virus. Virusnya namanya virus HPV. Ada 4 tipe virus yang berbahaya untuk rahim itu namanya 11, 16, 18. Jadi tipe 4, 6, 11, 18 itu tipe virus yang bahaya. Ini paling suka dengan tempat-tempat yang lembab. Ya tadi yang saya USV tadi. Setelah jalan yang ketat tadi, dan itu dianjurkan sekali untuk dilepas menjelang tidur atau mungkin 4 jam sekali. Nanti yang kedua kanker serviks. Yang terakhir kanker prostat, ini biar imbang dua-duanya. Kanker prostat tidak usah melepas celana dalam dokter. Yang penting satu, mau mengurangi rokok yang berokok utama. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sering menahan kencing. Itu sudah termasuk untuk cegah kanker prostat. Iya, dijawab Pak. Yang ketiga, saya kalau sudah menikah, itu juga saya jangan terlalu lama tidak terpakai atau tidak terpakai. Ada juga Yang punya pasangan apa dulu? Yang punya pasangan ya. Saya ini yang istri pun sudah ada pasangan. yang rapi kan Kita masuk baca. itu Kadang yang sepele,
nganggur. Nganggur. Pencegahan kanker yang kita maksud tadi. Jadi gejala kanker prostat satu Pak. Biasanya pun ada pembengkakan buah zakat. Nah itu yang pertama. Yang kedua kencing sering sakit tidak lancar. Yang ketiga sama dengan perempuan tadi. Sering mengalami kram di bawah pusat. Hati-hati Pak. Tapi ini bukan pas berhubungan. Kadang standar biasa jagongan kok tahu-tahu gering-gering di bawah pusat. Itu yang paling kita sampaikan. Yang terakhir sudah hanya saya belum lansia kok sering mengalami BSR. Termasuk kanker. Jadi saya pun ngompol tanpa sadar. Sering BSR begini. Harus ganti pansel juga, Pak. Yang enggak, ini yang Rong jam. yang jadi saya tidak adanya gejala, tidak adanya benjolan, insya Allah aman. Jadi kita hanya cukup mencegah penyebabnya saja. Di sini yang ketiga, Bapak Ibu saya hormati, saya sampaikan 3 penyebab kanker ya. Yang pertama memang kanker itu masuk penyakit warisan. Jadi keturunan ya. Menurut Pak 70% sampai 80% yang saya faktor genetika. Yang 85% dia menyerang ke golongan darah asam lambung. Waduh. Yang penyakit mawar, yang kita maksud yang punya keturunan mawar. Aku B. Seperti diabetes, hipertensi, asma, SAMI. Jadi dia diwariskan ke anak kuat asam. Pilih-pilih. Yang pertama. Yang nomor kali namanya lingkungan. Jadi lingkungan yang berpengaruh ke radikal bebas atau sel kanker dalam tubuh ada 4: limbah pabrik, polusi udara, asap rokok, kalian radiasi. Tower sotet itu radiasi. Radiasi yang kita pakai setiap hari ya tentunya kan HP itu. HP, komputer, laptop, nah itu namanya radiasi. Terus WiFi gitu masuk radiasi. Juga makanya untuk kesehatan kita pakai secukupnya. Kalau HP itu anjurannya hanya 10 menit. Online pakai kalau udah 10 menit ya biasanya itu panas itu. Kalau udah dipakai lebih dari 10 menit panas. Makanya kan berhenti radiasi, betul istirahat dulu. Kalau laptop jangan lebih dari 3 jam kalau bisa di depannya. Berarti kan di kantongnya juga nggak boleh. Anjuran dipakai jangan di bawah. Kalau di bawah kan kita ada organ vital. Laptopnya. Saya udah jadi anjurnya tidak di bawah. Dikalungi. Dikalungi di atas. Di pangku gitu kan. Iya, kalau ditaruh di atas perempuan organ yang jangan dengan organ vital. Yang rawan yang bawah ini. Yang terakhir yang ketiga Bapak Ibu namanya makanan. Jadi ada genetika, ada lingkungan, yang terakhir ini makanan. Yang paling penting yang nomor 3 ini menyebabkan itu yang paling penting. Ada 5 macam makanan yang perlu kita waspadai. 5 ini saya sebenarnya zat karsinogen. Jadi zat karsinogen itu penyebab kanker dalam tubuh jangka panjang. 1 penyedap rasa. Itu penyedap rasa. Penyedap rasa banyak pokoknya. Yang kedua natrium benzoat, natrium siklamat pengawet. Makanan siap saji, instan. Sakit jangan lebih dari 2 bungkus dalam 1 minggu. Karena 1 bungkus mie instan itu 3 hari pengawetnya baru ke feses kita. Jadi anjurannya seminggu 2 saja. Itu untuk mencegah karsinogen. Terutama mie instan Pak ya. Instan, yang instan. Kalau mie ayam maksudnya ke mie basah. Mie basah gitu. Yang ketiga, kurangilah lemak pengenyal makanan yang bahaya pada urat, formalin, pijat, karet, nem, cetitan. Arak. Karena bakso kalau formalin ikan asin, kalau pijer itu ketupat. Ketupat lontong itu pengenyalnya namanya pijer. Kalau karak pengenyalnya gelatin. Ini 4 pengenyal yang mengandung karsinogen. Yang keempat, kurangilah pewarna. Pewarna itu vitamin D. Saus, terasi, agar-agar sirup itu mengandung pewarna. Yang terakhir nitrosamin, kurangilah nitrosamin nomor 5. Nitrosamin ini apa? Makanan yang dibakar. Oke, jadi makanan yang dibakar langsung kena api itu kan gosong. Nah, gosong itulah yang disebut dengan nitrosamin. Sate, ayam bakar itu langsung kena api. Bakso bakar, tempura bakar bisa juga. Yang penting langsung kena api. Nah, langsung kena api itu namanya nitrosamin. Misalnya juga bakar pakai teflon, beda, karena kan tidak ada langsung. Boleh, masih pakai teflon boleh, pakai alas. Itu yang ini yang kita sampaikan, 1 proses, 2 gejala, yang 3 penyebab, yang terakhir kita sampaikan solusi cara sehat, cara hemat mencegah kanker.
Yang pertama, kurangilah penyebabnya. Jadi penyebabnya kan makan sering, makanan, lingkungan, game. Kalau game tidak bisa dikurangi, lingkungan bisa, makanan bisa. Yang kedua, misalnya berat mengurangi penyebabnya. Yang nomor dua, yang B, monggo dilakukan. Yang nomor dua ini namanya mengkonsumsilah anti racun. Anti racun ini melalui sayur, buah, lauk. Nah, itu namanya antioksidan. Jadi antioksidan itu anti racun. Sayur yang dianjurkan untuk cegah kanker yang pahit-pahit. Brokoli, godong kapas boleh, pare boleh, sawi hijau boleh. Sebenarnya jangan hilangkan pahitnya. Iya, kalau jangan pahitnya sama saja. Yang pahit tetap harus ada. Tetap ada pahitnya lah, sedikit tidak apa-apa. Itu kan jangan sama sekali tidak pahit. Yang pertama itu sayurnya, yang kedua tempe kedelai yang tidak digoreng. Macam boleh, mentah boleh, bakar, kasih ya nyesel napi. Nanti jamurnya kan hilang. Pokoknya nyesel jamur ini jangan sampai kena minyak langsung, jangan sampai kena api. Dengan gandumi kalau digoreng. Ya, yang kedua kan masih tidak kena minyak itu boleh, kalau penting jamurnya itu tetap sehat, tetap masuk ke dalam tubuh. Jamur crispy. Ya, yang kedua jamur tempe Pak. Jamur tempenya, bukan jamur isinya. Mana gambarnya ngapain lu enggak? Jamur tempenya itu, misalkan kalau dengan goreng pakai bumbu langsung ke minyak panas kan saya kena minyak langsung. Iya, oksidannya ada vitamin kenyang tok. Nah, itu yang tadi. Masih batu ditajam. Ditajam terus menghindari minyak. Makan mentah itu kan masih ada. Yang ketiga, apel hijau yang tidak dikelupas, itu antioksidan yang tinggi. Makan sama kulitnya. Yang kedua, pepaya setengah matang. Pepaya mekar, kembang kapas. Yang ketiga pir, yang terakhir melon di bawah kulit. Melon di bawah. Melon yang bawah. Oh, yang enggak enak itu. Yang dibuang itu. Nah, yang dibuang lapisannya ya. Itu antioksidan. Apa yang terakhir emang? Melon di bawah kulit, melon yang bawah. Yang putih. Melon kan biasanya kan yang manis dimakan, yang keras-keras ya. Dibuang ke bulan. Yang ini konsumsi juga. Di bawah kulitnya tipis itu kan bagus untuk antioksidan. Nah, kalau berapa tisak kulit? Video tipis mau, video tipis. Nah, jadi manfaatnya gede tuh. Kata semangka di samping semangka itu yang bagus bukan yang kuning, bukan yang merah, tapi yang putihnya itu antioksidannya yang tawar. Ada antioksidan ya. Kita berbicara bukan enaknya, tapi sehat. Yang terakhir itu pace. Nah, ini juga bagus ini pace. Tapi dibuat enak. Pace enak dan gatel. Tapi ternyata ini bagus untuk kesehatan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, antioksidannya monggo dikonsumsi bila memang berat mengurangi jajan. Jajan tadi kan yang penyedap pakai bakar kan sulit biasa dikurangi. Nah, ini ada antioksidan. Yang ketiga, cara cegah kanker yang ketiga yaitu olahragalah secara teratur. Olahraga teratur pokoknya. Ya memang yang teraturnya itu yang berat. Kalau memang berat olahraga teratur ya bisa diganti dengan jalan-jalan di halaman rumah boleh atau mungkin badminton, monggo dan sebagainya. Kemudian banyak-banyaklah minum air putih. Kemudian istirahat yang cukup, hindari stres. Itu sudah termasuk solusi gitu. Hindari stres gimana caranya? Banyak-banyak tertawa. Yang sehat untuk penyakit. Banyak-banyak uang ya. Banyak stres. Senyum-senyumnya tertawa. Pekerjaan tidak apa-apa, banyak tidak apa-apa, tapi tetap harus kita pikirkan kesehatan. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang terakhir yang keempat, ini ada suatu program dari beberapa rumah sakit. Kita kerjasama dengan rumah sakit Karya di Semarang, Muardi Solo, sama rumah sakit Dr. Sarjito. Sekarang ada program yang namanya imunoterapi sensor. Imunoterapi sensor itu kan namanya imunisasi. Cara gampangnya imunisasi itu cara gampangnya. Tapi namanya imunoterapi. Imunoterapi itu menguatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Itu usia yang boleh ikut imunisasi kanker yaitu usia di atas 11 tahun. Jadi 10 tahun ke atas bisa ikut program imunoterapi sensor. Nah, imunisasi kanker ini yang saya belum di cover BPJS. Jadi menggunakan biaya mandiri, tapi lumayan terjangkau. Biaya imunisasinya ini ternyata terjangkau. Satu program imunisasi kanker hanya Rp200.000. Jadi Rp200.000 ini dapat program imunoterapi sensor untuk jangka waktu
5 tahun. Jadi bertahan 5 tahun Pak. Jadi anjurannya setiap 5 tahun itu ulang. 5 tahun ulang lagi, 5 tahun ulang lagi. Itu untuk menangkal. Tujuannya satu, menangkal sel kanker masuk. Yang kedua untuk menggembur sel kanker yang mungkin kita tidak tahu ada sel kanker belum, kalau tidak periksa, kadang belum tahu. Makanya paling penting yang utamanya yaitu untuk menangkal, seperti menangkal kanker. Yang kedua, kalau memang dalam tubuh ada sel kanker, benjolan, insya Allah itu jangan untuk menggembur nanti. Sel-sel yang ada itu digembur dengan program imunisasi. Jadi imunisasi kanker ini Bapak Ibu sementara bukan menggunakan jalan suntik bukan. Jadi imunisasi kanker tidak disuntik kasus corona tidak. Imunisasi kanker ini menggunakan sistemnya mulut, menggunakan orang. Satu orangnya nanti dijatah mengkonsumsi satu resep imunisasi kanker jumlahnya 50 orang, 50 kapsul. Nah, 50 kapsul ini diminum satu orang selama 50 hari. Betul sekali, betul ya? 50 hari Bu. Kasus WKP. Nah, kasus obat flek. Satu hari minum, mau tidur, satu hari minum, mau tidur sampai 50 hari selesai. Wah, lali. 50 hari ya. Tidak boleh lupa 3 hari berturut-turut. Kalau 3 hari tidak minum sama sekali, memang harus mengulang lagi dari awal. Karena fungsinya untuk 5 tahun tadi, biar tidak kena kanker, tumor dan benjolan selama 5 tahun. Insya Allah 5 tahun itu aman dari kanker, tumor, benjolan, dan itu insya Allah imunisasi. Karena memang untuk sehat kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Insya Allah investasi sehat itu kan perlu ya. Jenengan hanya 5 tahun sekali 200 ribu itu untuk 50 hari. Kalau kita bagikan sehari hanya 4.000. Sekarang rokok satu tidak pernah rokok bisa kurban gitu. Satu bungkus saja sekarang sudah 2 bulan lebih misalnya. Ternyata sehat itu harganya murah. Yang mahal itu sakit sebenarnya. Kalau sudah sakit kan harganya menjadi mahal. Cara kampanye seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kita sampaikan kegiatan kampanye, sosialisasi kami berupa sifatnya kampanye. Alhamdulillah sekarang sudah ada imunisasinya. Sepenting niat utamanya untuk mencegah biar tidak kena kanker selama 5 tahun. Dan saya mohon maaf kalau sudah kena biaya itu lumayan. Tidak hanya 200 ribu, 200 juta, murah sekali kalau sudah terkena itu. Tapi kalau sudah mencegah itu, insya Allah terjangkau. Ini kita tinggali sedikit brosur imunisasi. Nanti yang mau rumah sakit bisa dibawa. Dibawa ke Muat, monggo, ke Sarjito monggo, ke Karyati monggo, dapat program kapsul yang jumlahnya 50 ini. Ini minumnya 50 hari. Ini tidak boleh dibagi 2 orang ya, misalnya bapak separuh, istrinya separuh tidak boleh. Jadi ini harus 1 orang pokoknya. Jadi harus dikonsumsi 1 orang. Kalau banyak yang nama seperti itu Pak, namanya tidak tahu.